ketika tak panggil tadi ada perasaan gimana gitu, enggak Pak? Enggak ada. Mungkin ya mungkin kenapa aku dipanggil Bujul atau bagaimana gitu. Enggak ada. Udah siap ya Pak ya? Ya, insya Allah. Akan mewawancarai Pak Hairul, yaitu untuk kegiatan kita nanti, yaitu supervisi, yang harus kami lakukan untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar kita nih Pak. Pak, saya untuk indikator yang akan Pak Hairul sajikan nanti ketika pembelajaran apa saja nih? Untuk nanti yang diajarkan itu hanya itu berupa definisi, materi, dan beserta unsur-unsurnya. Hanya itu saja. Ya. Metode yang Pak Cai gunakan dalam pembelajaran atau KD ini atau apa saja nih? Indikatornya apa saja? Tadi indikatornya itu adalah penyampaian masalah definisi materi dan unsur-unsurnya. Untuk masalah metode nanti yang saya pakai itu istilahnya itu problem based learning. Jadi nanti metodenya nanti ceramah, ya biasa lagi ceramah, terus tanya jawab, diskusi sedikit. Tapi berarti, intinya nanti pakainya problem based learning. Berarti tidak ya Pak untuk menggunakan metode ceramah ya, karena hanya pengertian nanti ya. Kenapa Pak Hairul memilih metode ini untuk dalam penyampaian nanti kepada anak-anak? Gini, kalau ini kan istilahnya baru teori. Kalau teori itu lebih baik itu menurut saya itu jadi nanti mending kerja kelompok sedikit, dan nanti saya kasih istilahnya permasalahan sedikit, hanya permasalahan umum saja dulu. Nah nanti biar nanti anak bisa istilahnya dari permasalahan itu bisa mengerti apa yang akan saya sampaikan nanti, terlebih pada unsur-unsur materi yang akan saya sampaikan. Karena ya Pak ya, karena hanya pengertian, pengertian. Terus ini nanti Pak Hairul menggunakan bahan atau sumber belajar apa yang untuk disiapkan nanti? Untuk sumber belajarnya nanti kita pakai yang ada di sekolah, yaitu modul matematika. Terus nanti saya membuat itu sejenis istilahnya lembar kerja siswa, hanya sedikit saja, hanya istilahnya ya tidak sempurna sih tidak, tapi setidaknya mengarahkan supaya anak lebih mudeng nanti akan materi yang akan saya sampaikan. Berarti alasannya itu ya Pak? Ya. Alasannya itu. Bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Pak Hairul sajikan nanti? Nanti untuk pembelajaran saya nanti tetap semua pelajaran tetap biasa, pendahuluan, inti sama penutup. Kalau pendahuluan ya biasanya sih abstraksi untuk mengarah ke materi yang akan saya sampaikan. Kalau intinya nanti itu seperti ini Bu. Langkah yang pertama itu nanti akan saya sampaikan istilahnya materi. Nanti saya suruh anak membaca sedikit, paling sekitar 5 menit atau 4 menit lah. Setelah itu saya bentuk kelompok kecil antara 2 sampai 4 siswa. Terus setelah itu saya kasih permasalahan. Nanti saya kasih LKPD-nya. Nanti setelah itu nanti saya arahkan. Nanti di situ ada permasalahan dibaca biar didiskusi sama kelompoknya, dan ada istilahnya isian sedikit, isian singkat. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan apa yang akan saya maksud pada materi itu. Terus persiapan tertulis yang Pak Hairul buat apa untuk persiapan tertulisnya? Kalau untuk yang tertulis nanti ini biasa buat rencana atau RPT gitu. Yang kedua nanti setelah saya ngasih LKPD, setelah pembelajaran, proses pembelajarannya selesai, hampir selesai, nanti saya kasih tugas lagi untuk istilahnya memantapkan saja si anak atau siswa supaya apa yang saya sampaikan nanti apakah merasuk ke pikirannya atau tidak. Dalam materi ini apa yang dianggap sulit
bagi siswa berdasarkan perkiraan Pak Khairul? Oh, biasanya ini perkiraan saya paling hanya karena di sini nanti bentuknya adalah konseptual, soal cerita. Paling permasalahannya menurut saya ya paling ini memasukkan urutan-urutan yang dimaksud di dalam soal nanti. Gitu ya. Paling mesti ada yang kebalik atau gimana yang tidak sesuai. Itu menurut saya. Ya. Jika ada materi itu yang kesulitan tadi, kira-kira materi apa saja? Terus jelaskan bagaimana alasannya, Bapak. Kalau materi untuk ini satu bab semuanya itu biasanya itu yang sukar itu nanti dalam perkalian matrik. Gitu. Itu yang paling sukar. Karena apa? Nanti untuk dasar, untuk perkalian matrik nanti dasar untuk mencari inversnya. Nah kalau nanti perkaliannya itu sudah mahir, insya Allah materi selainnya insya Allah bisa. Karena itu yang paling sulit. Tadi kan ada kesulitannya ya Pak. Terus sumber dari kesulitan siswa itu sendiri apa Pak? Sumbernya itu aslinya banyak Bu. Karena apa? Kalau siswa saya itu dasarnya aja ada yang belum bisa. Masalahnya gini, matematika dasarnya kan ada 4, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah itu kadang ada yang masih belum bisa. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Pak Khairul? Kompetensinya yaitu satu, harapan saya itu siswa yang saya ajar nanti itu teliti dalam mengerjakan. Karena apa? Dari soal yang saya berikan nanti, kalau memang anaknya itu istilahnya bersifat gerusa-gerusu atau sembrono, mesti hasilnya itu tidak sama dengan yang lain. Ya, tidak sesuai dengan harapan. Ya. Tidak sesuai dengan harapan anak. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran ini, Pak? Kalau menurut saya itu perhatiannya itu konsentrasi anak. Yang kedua itu istilahnya apa ya? Selain konsentrasi itu pemahaman istilahnya penjumlahan, perkalian, pengurangan dan sebagainya itu diperlancar lagi. Karena itu memang dasarnya. Karena memang pelajaran eksak ya Pak. Pelajaran eksak kan memang perlu dengan fokus ya, tidak bisa untuk bermain-main. Yang selanjutnya ada lagi Bu, biasanya yang sukar itu nanti mengartikan soal cerita ke model matematika. Nah, itu yang paling sukar. Terima kasih Pak Khairul. Semoga nanti yang akan saya supervisi insya Allah tanggal 24, insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu apapun dan bisa membawa ke depan lebih baik. Terima kasih Pak Khairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian? Masih sehat? Semangat? Meskipun udaranya agak dingin, tetap kalian belajar matematikanya harus lebih hebat dari keadaannya. Gitu ya? Faiz, Dimas, Dai sama. Kenapa itu? Kenapa? Gak tahu. Ya, kalau gak tahu keadaannya mudah-mudahan besok pagi bisa berangkat. Yang sakit yang kita doakan semoga cepat sembuh. Kalau ada yang pergi yang kita doakan semoga cepat kembali. Tidak melupakan. Untuk hari ini kita membahas tentang bab baru, yaitu tentang matriks. Babnya yaitu matriks. Pernah mendengar tentang matriks?
kalender depan. Nah, kalian sudah lihat kalender itu? Kalian perhatikan di situ terdiri dari apa coba? Terus yang kedua tulisan, oke. Terus selanjutnya lagi baris, oke, baris. Terus kolom. Nanti yang kita bahas yaitu tentang baris dan kolom. Itu tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, untuk menyingkat waktu saja, nanti saya bentuk kalian kelompok kecil saja, terdiri dari 4 siswa. Kalian mau membuat sendiri atau saya buatkan? Buat sendiri. Kalau kalian buat sendiri biasanya lama. Biarkan saya yang membuatkan saja. Jadi ya, kita buat 4 saja. Oke, ini sudah menjadi satu kelompok 4. Oke, jadi langsung hadapnya ke hadapan temannya saja. Ini juga sama. Ini yang di depan ada ke belakang ya. Terus ini yang depan ini aja, depan. Terus ini tempat. Nah, yang ini ikut sana aja ya. Balik lagi. Oh, ini aja guys, kursi ini diambil, kursi ini diambil, taruh di depan sini aja. Terus yang kedua, yang berdua sini. Gak apa-apa sini bertiga, gak apa-apa. Ayo cepet. Nanti kalian tak kasih beberapa permasalahan sudah saya buatkan. Nanti saya kasihkan yang kelompok 1 saja, gak apa-apa. Ini bertiga kawannya sini aja. Satu kelompok 1 lembar saja cukup ya. Seperti ini. Enggak, 1 saja. Ini kursinya mending juga saja daripada suka. Kursinya mending juga saja. Untuk kelompok kalian uruskan saja yang dari timur 1, sini 2, 3, 4, sana 5. Sekali lagi dari timur 1, terus sebelahnya ini 2, ini 3 ya. Sini 4, terakhir 5. Oke. Nah, di situ ada beberapa permasalahan. Ada soal cerita. Nah, di situ ada kalian diskusikan sendiri dengan teman kelompoknya saja. Di situ ada petunjuknya. Silakan kalian isi. Nah, tapi sebelumnya kan baca dulu ya. Kalian baca dulu. Terus jika kalian belum paham dengan apa yang ada di ini lembar kerja kalian, bisa kalian baca BKS-nya halaman 34. Bisa kalian baca itu untuk membantu. Nah, tetapi kalau ada yang belum muncul lagi, silakan kalian bertanya ya. Silakan kalian bertanya. Di situ ada informasi, ada permasalahan. Terus kalian dibuat untuk mengisi saja. Kalian untuk mengisi apa yang ada di situ. Nah, oke ya. Butuh waktu berapa menit? Butuh waktu berapa menit? 1 jam. Wah, kebanyakan. 5 menit cukup? 5 menit cukup. 10 menit. 10 menit. Ya oke, 10 menit saja. Kalian
sudah 10 menit berlalu, adakah kelompoknya yang kepengen mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, kelompok berapa pun boleh. Misalkan kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5 boleh, silakan. Nanti kalau ada silakan yang lain menanggapi. Ayo. Jangan langsung ditutup ya, misalkan kalian berani. Silakan mau tampil, dibaca boleh, ditulis ke depan juga boleh, silakan. Ayo cepat. Yang berani kelompok berapa coba? Satu kelompok ya boleh, nggak apa-apa. Satu kelompok maju semua juga boleh. Silakan saja. Dibaca atau ditulis? Ditulis. Oke, silakan kalian tulis. Kalau nulis ya salah satu saja. Ayo. Ayo silakan ditulis. Yang lain belajarkan dulu ya. Nah, mesti ada yang keliru, ada yang salah. Biarkan saja, tidak harus sesuai dengan yang hasil temannya. Nanti kalau ada yang berbeda, silakan kalian sanggah, tidak masalah. Masalah benar dan salah nanti dulu. Yang penting kalian berani ngomong dulu. Nah ini yang pertama saja. Langsung materinya saja nggak apa-apa, langsung materinya saja. Langsung materinya saja. Dan nomor satu dulu aja. Oke, dikurung, silakan dikurung. Nah, dan silakan duduk dulu. Nah, kalian semuanya perhatikan dulu. Ini hasil kelompok dari kelompok 3. Nah, sekarang perhatikan, apakah ada di antara kelompok yang lain yang hasilnya berbeda? Apakah semuanya sama? Benar semuanya sama? Jadi kalau yang tidak ada tertera di soal artinya bernilai berapa? Seperti itu. Oke. Ada yang mau menyaga lagi? Bisa ya? Hasilnya semuanya sama ya? Bisa dimengerti dari soal itu? Jadi artinya apa? Jadi yang kalian kerjakan hari ini matrik itu adalah silakan angkat tangan dulu, acungkan tangan dulu. Siapa yang mau berani? Kalau rame-rame suka acungkan tangan dulu. Acungkan tangan dulu. Nah silakan. Oh ya, ini dari kelompok 2. Jadi apa yang kita pelajari hari ini disimpulkan matrik itu adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau coba agak keras sedikit. cepet-cepet lah. Susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam huruf biasa atau huruf siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Oke. Itu adalah pengertian dari matrik. Yaitu apa? Susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Terus Yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam huruf biasa atau huruf siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, itu adalah pengertian dari matrik. Nah, kalian perhatikan itu adalah matrik untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran besok nanti kalian pelajari
yaitu operasi matriks, yaitu meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Semangat untuk belajar ya. Kalian bisa. Sebelum saya akhiri untuk pelajaran hari ini, alangkah baiknya nanti saya kasih tugas. Nanti kerjakan di rumah ya. Setiap siswa mendapatkan satu tugas. Bisa dibantu? Nah, silakan. Ini satu kertas itu ada 2 soal. Jadi untuk satu kertas ini 2 siswa ya. Satu kertas 2 siswa saja. Nanti di total untuk satu kertas 2 siswa saja. Jika nanti ada permasalahan lagi, silakan kalian bisa menghubungi temannya atau saya untuk bertanya. Gitu ya. Yang penting kalian tetap semangat untuk belajar. Dan itu aja dari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam. Ketika sudah kami jalankan supervisi ya Pak, bagaimana perasaan Pak Khairul setelah menyajikan pelajaran tadi Pak? Ya aslinya perasaan saya ya sebagai guru tetap enjoy saja. Kadang kan murid saya Bu, kadang yang kadang enjoy, kadang tidak. Namanya siswa ya Pak ya. Ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Tetap insya Allah saya berusaha sebaik mungkin supaya semua kelas yang saya ajar atau kelas itu yang saya ajar insya Allah bisa lebih baik lah. Apakah proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Kalau sesuai dengan rencana sih tidak plek dengan RPP saya, karena mungkin ada beberapa langkah yang terlewatkan. Mungkin yang kedua ya urutannya yang tidak sama dengan yang direncanakan. Kadang yang ini dulu baru itu atau yang mana dulu kan gitu. Nah, coba Pak Khairul ceritakan hal-hal yang Pak Khairul rasa telah memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi. Kalau yang memuaskan itu ya ada sih beberapa siswa yang mau memperhatikan ya di samping memperhatikan yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya ya itu salah satunya. Terus yang selanjutnya yang tidak memuaskan kadang ya siswa yang tidak memperhatikan. Kalau ada siswa yang mau istilahnya mengajukan pendapatnya tapi yang lain kadang tidak memperhatikan. Itu yang kurang puas ya Pak ya. Tapi juga namanya anak itu ya bagaimana. Bagaimana perkiraan Pak Khairul mengenai capaian kompetensi siswa? Untuk pembelajaran kali ini insya Allah ya lebih dari 75% sudah tercapai ya Pak ya. Mungkin karena memang materinya ini kan baru awal, tidak sesulit yang dibayangkan. Terus apa yang menjadi kesulitan siswa itu sendiri Pak? Kesulitan siswa itu dalam pembelajaran tadi itu apa ya? Namanya untuk kerja kelompok itu kan artinya kan pengennya sih satu kelompok itu ya kerjasama dengan baik. Tapi ternyata ya ada beberapa yang ada yang bisa dengan baik, ada yang tidak. Mungkin ya ini untuk pembuatan kelompoknya kan saya yang membuat tidak sesuai dengan siswanya. Jadi hanya saya suruh buat kelompok saja. Kesulitan bagi Pak Khairul sendiri apa nih? Kesulitannya Pak Khairul? Kalau kesulitan saya itu istilahnya mengkondisikan siswa aja. Ya kadang kan satu kelas kan tidak mungkin ya seharusnya sih saya perhatikan satu kelas semuanya, tapi kan kadang ada beberapa misalkan saya ke sudut depan nanti yang belakang ribut, kalau saya ke belakang ya yang depan ikut ribut. Bagaimana alternatif Pak Khairul untuk mengatasi kesulitan itu? Kalau menurut saya pribadi itu seandainya diperbolehkan itu istilahnya itu
pakainya tim teaching saja. Oh iya. Misalkan gini, kalau ada satu guru yang menerangkan, satunya kan bisa mengkondisikan anak yang istilahnya di kelas. Seperti TK lah itu. Berarti ada bantuan lagi ya Pak Guru ya, dibantu ya. Yang benar guru pendamping. Ya istilahnya seperti itu. Kalau memang sekolah mengizinkan. Iya. Tapi kalau anak-anak besar kan ya tidak perlu. Ya nanti kita bersama-sama lah Pak untuk mengatasi kesulitan-kesulitan anak itu, bagaimana nanti solusinya yang terbaik untuk kemajuan anak-anak. Ini Pak. Yang terakhir Pak, apa yang Bapak sarankan untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya? Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti istilahnya kan operasi, maksudnya dalam materi saya nanti kan setelah ini operasi pada matrik itu ya isinya penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Saya harapkan sih nanti dasar-dasar itu siswa itu memang harus bisa. Yang paling suka itu penjumlahan dengan negatif itu banyak yang bingung. Ya ada yang bisa, ada yang tidak, tapi kebanyakannya kalau memang waktu ini bisa, besok bisa lupa. Nah, seperti itu. Makanya perlu ada penambahan materi ya Pak, jam ya Pak. Yang dikasih les atau bagaimana. Terima kasih Pak Hairul atas waktunya. Semoga bisa sukses, bermanfaat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.